Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ushul Fiqh Bapak Mohcolid Wardi MHI dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita bisa melakukan mata kuliah dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau kita diangkis dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada kali ini. Baik, di sini saya sebagai moderator akan menjalankan presentasi pada kali ini. Adapun topik yang akan dibahas pagi kali ini yaitu pengertian istihsan, dasar hukum, macam-macam, dan kedudukan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya. Saya Aprilia Soleha sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, dan teman saya Muzayana sebagai pemateri kedua, Faridatul Hasanah sebagai pemateri ketiga, Diana Salsabila sebagai pemateri keempat, Alvina Kartini Damayanti sebagai pemateri kelima, dan Naila Faizah Ramadhani sebagai pemateri keenam. Baik, langsung saja memasuki sesi yang pertama, yaitu pembukaan, di mana kita buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama, Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kedua yaitu pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh pemateri. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian istihsan. Istihsan secara bahasa adalah memperhitungkan sesuatu yang lebih baik, atau adanya sesuatu itu lebih baik, atau mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari sesuatu yang lebih baik untuk diikuti karena memang disuruh untuk itu. Istihsan secara istilah ada beberapa pendapat dari kalangan ulama ushul, di mana ada yang disepakati semua pihak, ada juga yang diperselisihkan. Yang pertama yaitu dari Ibnu Subki. Ibnu Subki mendefinisikan dua rumusan, yaitu yang A, beralih dari penggunaan suatu kias kepada kias lain yang lebih kuat daripadanya dalam kurung kias pertama. Yang B, beralih dari suatu dalil kepada adat kebiasaan karena suatu kemaslahatan. Ibnu Subki menjelaskan bahwa yang pertama itu tidak diperdebatkan karena yang terkuat di antara dua kias itu ialah yang didahulukan. Sedangkan yang kedua ada pihak yang menolaknya karena adat istiadat itu baik dan sudah ada sejak zaman Nabi dan sesudahnya, dan tidak ada penolakan dari Nabi atau yang lainnya. Tentu ada dalil pendukungnya baik dalam bentuk nas atau ijma. Yang kedua yaitu dari kalangan ulama Malikiyah yang dikemukakan oleh Asy-Syatibi. Ia mendefinisikan bahwa istihsan adalah menggunakan kemaslahatan yang bersifat juz'i sebagai pengganti dalil yang bersifat kulli. Definisi ini mengandung arti bahwa seorang mujtahid semestinya menetapkan hukum dengan berpedoman kepada dalil yang ada yang bersifat umum. Yang ketiga yaitu dari kalangan ulama Hanabilah. Ia mendefinisikan tiga rumusan yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah. Yang pertama, beralihnya mujtahid dalam menetapkan hukum terhadap suatu masalah yang sebanding dengan itu karena adanya dalil khusus dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, istihsan itu apa-apa yang dianggap lebih baik oleh seorang mujtahid menurut pemikiran akalnya. Yang ketiga, dalil yang muncul dari diri mujtahid yang ia tidak mampu menjelaskannya. Maksud dari yang pertama itu dapat disimpulkan bahwa seorang mujtahid tidak menetapkan hukum sebagaimana yang ditetapkan pada kasus yang sejenis dengan itu adalah karena ia mengikuti dari Al-Quran dan Sunnah.
Sedangkan yang kedua timbul sanggahan karena apa yang menurut mujtahid itu lebih baik belum tentu itu lebih baik menurut kenyataan. Sedangkan yang ketiga, sesuatu yang muncul dari diri mujtahid ya yang itu nyata adanya, maka yang seperti itu dapat diterima. Sedangkan bila dalil tersebut itu tidak benar, maka istihsan seperti itu tertolak. Yang keempat, dari kalangan ulama Hanafiyah yang mendefinisikan dua rumusan yang dikutip oleh Asy-Syarqisi. Yang pertama, beramal dengan ijtihad yang umum pendapat dalam menentukan suatu yang syara' menyerahkannya kepada pendapat kita. Yang kedua, dalil yang menyalahi qiyas yang zahiri yang didahului prasangka sebelum diadakan pendalaman terhadap dalil itu, namun setelah diadakan penelitian yang mendalam terhadap dalil itu dalam hukum yang berlaku dan dasar-dasar yang sama dengan itu ternyata bahwa dalil yang menyalahi qiyas itu lebih kuat dan oleh karenanya wajib diamalkan. Arti istihsan dalam definisi pertama itu tidak menyalahi sesuatu apapun, karena pengertian yang terbaik dalam hal ini adalah di antara dua hal yang kita dapat memilih, karena syarak telah memberikan hak pilih kepada kita. Sedangkan yang kedua, definisi kedua terkandung adanya pembenturan dalil dengan qiyas zahir. Semula ada prasangka lemah pada dalil itu karena belum adanya penelitian yang mendalam, namun setelah diteliti secara mendalam ternyata dalil itu lebih kuat daripada qiyas. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muzayana sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang dasar hukum istihsan. B. Dasar hukum istihsan. Dasar hukum istihsan. Yang berpegang teguh pada istihsan sendiri ialah Imam Hanafi. Beliau mengatakan bahwa istihsan itu semacam dengan qiyas, yang memenangkan qiyas khafi atas qiyas jali. Maksudnya memenangkan qiyas khafi atas qiyas jali, yaitu berpalingnya dari tuntutan qiyas jali kepada tuntutan qiyas khafi dengan berlandaskan dasar pikiran yang rasional. Dan sebagian imam yang mengambil dasar istihsan yang berpegang kepada dasar istihsan yaitu dan sebagian imam Hambali. Sedangkan yang menentang istihsan sebagai dasar adalah madhab Syafi'i, karena beliau mengatakan siapa yang berhujjah dengan istihsan berarti mereka sudah membuat atau menentukan hukum syara' menurut hawa nafsunya sendiri. Sedangkan yang berhak menentukan hukum syara' hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena para ulama yang mengambil dasar hukum istihsan itu dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana terdapat dalam Quran surah Az-Zumar ayat 17-18 yang berbunyi seperti berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ijtanabu at-taghuta ay ya'buduha wa anabu ila Allahi lahumul busyra fabashshir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Quran surah Az-Zumar ayat 17-18. Perumpamaan orang yang melakukan istihsan sebagai contoh. Ada seseorang yang ingin melaksanakan salat sedangkan seorang itu tidak tahu arah kiblat. Maka orang itu meyakini bahwa arah tersebut adalah arah kiblat tanpa ada dalil yang ditentukan, tanpa ada dalil yang menentukan bahwa arah tersebut adalah arah kiblat. Sedangkan dasar istihsan yang terdapat dalam hadis yaitu ma ra'ahul muslimuna hasanan indallahi hasanun, yang artinya
artinya apa yang terlihat baik oleh kaum muslimin maka terlihat baik pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Demikian dari saya, itulah pemaparan materi tentang dasar hukum istihsan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faridatul Hasanah sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang macam-macam istihsan. Menurut Al-Taftazani, ihtisan dalam fikih Hanafi dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, ihtisan dengan nas. Yang kedua, ihtisan dengan ijma. Yang ketiga, ihtisan dengan qiyas kafi. Dan yang keempat, ihtisan dengan darurat. Baik, yang pertama di sini ihtisan dengan nas. Ihtisan dengan nas di sini seperti berpalingnya mujtahid dari hukum yang dikehendaki oleh nas, karena memang ada masalah atau peristiwa yang termasuk dalam salah satu kaidah dari kaidah-kaidah umum, seperti makan siang di bulan Ramadan. Makan siang di bulan Ramadan menurut qiyas dalam arti kaidah umum yaitu membatalkan puasa karena telah cacat rukunnya, yaitu hukum menahan diri. Akan tetapi makan siang di bulan Ramadan karena lupa dilakukan pemalingan. Pemalingan di sini yaitu dari hukum batalnya puasa yang ditetapkan oleh kaidah umum kepada hukum yang dikehendaki oleh nas, yaitu tidak membatalkan puasa. Yang kedua yaitu ihtisan dengan ijma. Ihtisan dengan ijma berarti meninggalkan qiyas, baik qiyas asal maupun kaidah umum yang diistimbatkan. Apabila ijma menentukan hukum yang berbeda dengan hukum yang ditetapkan dengan qiyas, seperti contoh dalam kasus pemandian umum. Menurut kaidah umum dan ketentuannya, jasa pemandian umum harus jelas, yaitu berapa lama seseorang akan mandi dan jumlah air yang akan digunakan. Namun, apabila hal ini ditetapkan, maka akan menyulitkan orang banyak. Oleh karena itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa boleh mempergunakan jasa pemandian umum sekalipun tanpa menentukan jumlah air dan waktu yang dipakai. Yang ketiga yaitu ihtisan dengan qiyas kafi. Ihtisan dengan qiyas kafi di sini berarti mujtahid meninggalkan qiyas yang pertama karena ia menemukan bentuk qiyas yang lain, meskipun dari satu sisi memiliki kelemahan, namun dari sisi yang lain memiliki kemaslahatan yang lebih tinggi. Contohnya saja dalam hal pewakafan, tentang mewakafkan tanah, apakah tanah tersebut sudah termasuk jalan dan sumber air minum. Apabila mujtahid menggunakan pendekatan qiyas biasa, maka dalam mewakafkan tanah di sini tidak termasuk jalan dan sumber air minum tersebut. Karena pendekatan ini sama seperti transaksi jual beli. Pendekatan seperti ini dinamakan qiyas jali. Namun, mujtahid dalam kasus ini beralih dari qiyas jali kepada pendekatan yang lain, yaitu dengan menyamakan dengan transaksi sewa menyewa, sehingga menghasilkan kesimpulan lain, yaitu termasuknya jalan dan sumber air minum tersebut ke dalam tanah yang diwakafkan. Pendekatan seperti ini juga menggunakan qiyas, namun dari segi kekuatan ilatnya dianggap lemah, sehingga pendekatan ini dinamakan qiyas kafi atau qiyas yang samar. Namun meskipun demikian, mujtahid cenderung memilih cara yang ini karena memiliki kemudahan dalam mewujudkan lebih tinggi. Yang keempat yaitu ihtisan dengan darurat. Apabila qiyas menghendaki suatu hukum terhadap suatu peristiwa, lalu fuqaha menemukan keadaan darurat yang menghendakinya suatu hukum yang berbeda dengan qiyas, maka penetapan ini dinamakan ihtisan dengan darurat. Artinya, pengabaian dalil yang secara umum harus diikuti karena adanya keadaan darurat yang menghendaki adanya pengecualian. Seperti contoh yaitu dalam kasus membersihkan sumur. Sumur yang terkena najis tidak mungkin dapat dibersihkan karena setiap airan dituangkan ke dalam sumur akan menjadi najis dengan najis yang ada di dalam sumur. Pendapat yang mengatakan demikian akan menyebabkan kesukaran bagi manusia dan menghalanginya dalam keadaan
dari kehidupan yang sangat pokok, yaitu dalam beribadah. Dan karena itu para fuqaha menetapkan suatu hukum di mana air sumur dapat dibersihkan, yaitu dengan menuangkan beberapa timba air bersih ke dalam sumur lalu dibersihkan. Demikian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan istisan. Para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya istisan dipakai sebagai hujah atau alasan hukum. Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa istihsan boleh dipakai sebagai hujah dengan alasan firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 55 yang artinya, dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu Al-Quran dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya. Golongan Syafi'iyah menolak istihsan sebagai hujah hukum dengan alasan-alasan berikut. Kita tidak diperintah hanya taat kepada Allah dan Rasul. Dalam hal ini yakin Al-Quran dan hadis. Sedangkan istihsan bukan Al-Quran dan bukan pula Al-Hadis. Karena itu tidaklah dapat dipakai sebagai hujah. Syariat adalah nas atau kandungan nas. Sedang istihsan bukanlah nas dan bukanlah kandungan nas. Nabi bersabda, bukanlah dengan dasar istihsan dirinya. Yang dimaksudkan di sini bukan karena pribadinya, yakni Nabi menganggap baik, sebab Nabi tidak berbicara menurut kehendak dirinya. Seperti firman Allah dalam surat An-Najm ayat 3 yang artinya, dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Nabi menyalahkan sahabat beristihsan, seperti sahabat yang membunuh musuh yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, karena dianggap bahwa ucapan itu karena didorong rasa takut terhadap pandangnya sahabat. Mujtahid yang telah memakai istihsan adalah orang yang menggunakan akal atau rasio semata. Jika yang demikian diperbolehkan, tentu orang yang tidak mengerti Al-Quran dan Al-Hadis boleh menjadi mujtahid. Sebenarnya bila kita cermati dalam pemakaian istihsan, sebenarnya tidak terjadi perselisihan antara golongan Hanafiyah dan golongan Syafi'iyah. Sebagaimana dijelaskan Wahab wa Khalaf, mereka hanya saja mereka tidak sama dalam mendefinisikan istihsan. Istihsan yang dimaksudkan Hanafi tidak sama dengan istihsan yang dimaksudkan oleh Syafi'iyah. Alasan-alasan hingga terlarang yang demikian itulah yang dinamakan maslahatul mursalah. Sebagian ulama kontemporer memberikan beberapa contoh seperti tentang kebolehan atau kehalalan bunga bank dan tentang kehalalan asuransi jiwa, dengan alasan bahwa asuransi jiwa tidak mengandung gharar atau spekulasi. Alasan-alasan ulama tentang bolehnya berdalil dengan maslahatul mursalah antara lain yaitu Allah mengutus rasul-rasul bertujuan untuk kemaslahatan atau kemanfaatan manusia. Demikian juga Allah menurunkan syariatnya adalah untuk kemaslahatan manusia. Sedang maslahatul mursalah sama pula tujuannya. Oleh karena itu, Syekh Ibnu Taimiyah berkata bahwa apabila seseorang mendapat kesulitan dalam memeriksa hukum sesuatu, apakah hukumnya mubah atau haram, maka lihatlah maslahat atau kebaikan dan mafsadah atau kerusakannya sebagai dasar. Di antara ulama yang dikenal
banyak memakai maslahah mursalah dalam menetapkan hukum adalah Malik bin Anas atau yang dikenal dengan sebutan Imam Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan di bagian yang E, yaitu kehujahan istihsan. Kehujahan dalil istihsan dapat dilacak dalam dasar perumusan dan akar munculnya istihsan sebagai metode penetapan hukum dan dalil hukum pada mulanya dirumuskan oleh Imam Abu Hanifah. Ketika qiyas sebagai salah satu dalil hukum dalam persoalan-persoalan tertentu tidak dapat diterapkan karena salah satu dari unsur rukunnya yaitu illat atau tidak memenuhi syarat, maka dimungkinkan beralih kepada istihsan. Dengan kata lain, illat qiyas yang akan dijadikan sebagai pautan atau penyamaan hukum bagi persoalan tertentu itu tidak dapat diterapkan karena tidak sebanding. Oleh karena itu harus diselesaikan dengan cara istihsan tadi, karena cara istihsan lebih mendekati kepada tujuan syarat. Hasbi As-Siddiq menjelaskan bahwa munculnya istihsan ini karena adanya persoalan hukum yang menyalahi atau berlawanan dengan kaidah yang sudah biasa dipakai lantaran suatu sebab yang mengharuskan meninggalkan atau mengenyampingkan kaidah tersebut. Sebab dengan meninggalkan kaidah yang telah lazim itu justru lebih dekat kepada maksud syara. Penggunaan istihsan ini hanya berlaku pada masalah-masalah juz'iyah, bukan pada masalah-masalah kuliah. Nah, yang dimaksud masalah juz'iyah ini adalah masalah yang menghukumi dengan sebagian masalah saja, sedangkan masalah kuliah adalah masalah yang menetapkan hukum atas sesuatu secara satu persatu. Pasca proses sistemasi konsep istihsan menjadi bagian dari dalil hukum, maka penggunaannya tidak saja di kalangan mazhab Hanafi, tetapi juga dikembangkan oleh mazhab lainnya. Di kalangan mazhab Maliki, dasar perumusan istihsan berawal dari perlawanan dari dua dalil dan jalan keluarnya adalah memilih dalil yang terkuat atau juga pengecualian dari penerapan dalil kuli. Penerapan dari dalil kuli di sini maksudnya adalah berpegang kepada kemaslahatan juz'iyah ketika berlawanan dengan dalil yang kuli. Dengan demikian, istihsan merupakan salah satu metode istinbat hukum yang dapat diterima di kalangan fuqaha dengan catatan tertentu yang tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu. Tetapi penggunaan istihsan didasarkan pada dalil. Penggunaan metode istihsan dalam pengembangan hukum Islam sangat strategis karena menurut jumhur Hanafi, Maliki, dan Hambali mengakui istihsan sebagai metode yang sangat mumpuni dalam merespons kebutuhan dan persoalan masyarakat. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan memaparkan materi yang F, yaitu pengaruh istihsan dalam masalah fikih. Di sini akan disebutkan beberapa contoh, yaitu ada 4 contoh. Yang pertama yaitu perihal kesejajaran posisi laki-laki dan perempuan dalam satu saf salat. Para ulama bersepakat bahwa saf salat jamaah perempuan berada di belakang saf jamaah laki-laki, dan di sini para ulama berbeda pendapat perihal manakala seorang perempuan sholat di dalam saf jamaah laki-laki dan apabila si laki-laki sholat di dalam saf jamaah perempuan. Menurut kalangan ulama Hanafiyah, sholat yang dilakukan oleh perempuan di dalam saf jamaah laki-laki itu sah, sedangkan sholat yang dilakukan oleh laki-laki di dalam saf jamaah perempuan itu batal. Mereka berargumen dengan dalil istihsan. Terdapat perintah Nabi agar si lelaki mengambil posisi saf sholat di depan, sedangkan perempuan mengambil posisi saf sholat di belakang. Sedangkan menurut kalangan ulama Syafi'iyah, ulama Malikiyah, dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa sholat tersebut, baik yang dilakukan oleh perempuan maupun yang dilakukan oleh laki-laki, itu hukumnya makruh, tetapi sah. Mereka mengajukan argumen berupa dalil qiyas, yakni kasus tersebut diqiyas kepada si lelaki yang tidak ikut sholat di dalam saf jamaah perempuan dan si perempuan yang tidak ikut sholat di dalam saf jamaah laki-laki.
Yang kedua yaitu perihal menyedekahkan seluruh harta tanpa meniatkan zakat. Para ulama bersepakat bahwa tidak boleh menunaikan zakat tanpa adanya niat. Dan di sini para ulama berbeda pendapat perihal manakala seorang yang terkena wajib zakat, lalu ia menyedekahkan seluruh hartanya tanpa meniatkan zakat, apakah gugur kewajiban atas orang tersebut ataukah tidak gugur. Menurut kalangan ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa kewajiban atas orang tersebut tidak gugur. Ia masih mempunyai kewajiban zakat. Mereka mengajukan argumen berupa dalil qiyas. Sedangkan menurut kalangan ulama Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa kewajiban zakat atas orang yang bersangkutan itu gugur atau tidak sah. Mereka mengajukan argumen berupa dalil istihsan. Yang ketiga yaitu mempersyaratkan hak hiyar bagi orang ketiga yang tidak ikut berakad jual beli. Para ulama bersepakat bahwa hak hiyar efektif bagi kedua belah pihak yang ikut berakad jual beli. Para ulama berbeda pendapat perihal apakah boleh kedua belah pihak atau salah satu pihak mempersyaratkan adanya hak hiyar bagi pihak ketiga yang tidak ikut berakad jual beli. Menurut kalangan ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah, dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa mempersyaratkan hak hiyar tersebut boleh dan persyaratan yang dilakukan itu berlaku efektif. Sedangkan menurut kalangan ulama Hanabilah, mempersyaratkan hak hiyar tersebut tidak boleh dan persyaratan yang dilakukan itu tidak berlaku efektif. Yang keempat yaitu akad jual beli dengan mempersyaratkan harga secara tempo. Misalkan apabila si A dan si B melakukan transaksi jual beli dan kedua pihak menyepakati untuk mengadakan pembayaran harga secara tempo, apakah akad itu sah dan berlaku efektif? Dan di sini para ulama itu berbeda pendapat. Menurut kalangan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad jual beli tersebut sah dan kesepakatan keduanya itu berlaku efektif. Mereka mengajukan argumen berupa dalil qiyas. Sedangkan menurut kalangan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa akad jual beli itu batal demi hukum dan kesepakatan keduanya juga batal, tidak berlaku efektif. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya sesi terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.